Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cinta Asih Bahrul Yamin. Kita lagi berada di kandang Cinta Asih yang ada di Pangalengan. Kalau kemarin kita di Daraulin. Jadi kandang Cinta Asih itu ada 3 tempat. Salah satunya di Daraulin, Pangalengan, dan Margahayu. Mungkin nanti pengembangan ada di Subang. Kita langsung tanya-tanya kepada Bos Haji Bahrul Yamin. Halo Pak. Ya, Mas. Ini teh alamat di mana jelasnya? Ini kandang sapi Cinta Asih yang kedua. Yang kedua. Yang pertama di Marga Asih, Bandung. Yang sekarang di Pangalengan. Ya. Terus kebanyakan jenis sapi yang ada di sini, jenis sapi apa aja? Ini campurnya ada pegon, simental, limosin. Tapi kebanyakan pegon. Pegon. Buat dipotong soalnya. Potong. Nah, contoh sapi pegon yang seperti gimana? Ini pegon. Oh, ini pegon. Ini pegon. Ini simental. Jangan simental. Wih, keren simental. Ini limosin cross. Mesin bros. Total sapi yang ada di sini ada Ini berapa? 300 kurang lah. 300 kurang. Oh, banyak. Di sini berarti proses penggemukan. Penggemukan ini sapi buat sapi dipotong, panen bulan 1 lah. Bulan Panen 1 mulai panen berarti ya? Ya, dipotong. Ini udah 4 bulan lah. Usia 4 bulan ini berarti atau Penggemukan. penggemukannya udah 4 bulan. Proses penggemukan yang paling cepat berapa bulan biasanya? Ini udah paling pas mah 4 bulan. Paling pas 4 bulan. 4 bulan. Dengan pakan yang Pakan kita pakai konsentrat konsentrat. produk sendiri. Kebetulan ini udah sore dikasih jagung Oh, jadi tak pemberi makanan tuh sehari 2 kali. 2 kali. Konsentrat sama jagung. Pagi-pagi, Sama sore. sore. Konsentrat dikasih Kasih sebelum jagung. sebelum jagung, kasih konsentrat. Oke, Ini itu masih banyak sini. Nah, ini biasanya si sapi-sapi ini pemasarannya kemana aja? Ini buat di jongkok saya aja di pasar. Oh, jadi si Cinta Asih punya jongkok, Punya pemasaran. punya pemasaran sendiri. Itu yang utama sih, sebelum Yang utama. pembukaan harus punya pemasaran dulu. Oh, itu tipsnya ya? Iya dong. Jadi sebelum mempunyai kandang, otomatis punya penggemukan, harus mempunyai pasar. Pasar dulu. Oh, Biar oke. nggak kena tipu-tipu. Oh, itu tipsnya pemirsa. Jadi kita harus mempunyai pasar nomor 1. Terus kalau kurban gimana? Masih sama masuk sini? Kurban kan kalau udah panen kita langsung belanja lagi ke Jawa Timur Oh, buat kurban. oke. Banyak lagi pada makan ini. Ini si sapi Cinta Asih ini keunggulannya di presentase. Persentase biasanya Biasanya karakasnya paling jelek 52%. 52. Soalnya ini udah pakai pakan sendiri ya. Nah, itu. Oke. Ini bagus, guys. Sehat-sehat sapi di sini. Nah, untuk tips nih buat para pencinta sapi atau pencinta penggemukan sapi, tipsnya pakan dan agar sapi sehat gimana? Agar sehat dan gemuk gitu. Ya, gemuk biar isinya biar sehat, biar gemuk. Yang terutama sih jangan lebar ngasih pakan. Gitu Oh, aja. jangan saya ngasih pakan. Jangan ngasih pakan gitu. Ini patokannya gini, ketika sapi udah tidur, itu otomatis sudah kenyang. Kalau Oh, masih berdiri, itu masih lapar. masih biasanya lapar. Nah, kebanyakan berarti orang memporsir pakanan itu ya. Ya. Iya. Nah, itu Ini satu hari bisa nyampe
1,2 lah ADG-nya, naik per harinya. Oh, Gimana jenis? gimana Kalau jenis? Super limosin simental 1,5 nyampe. Nah, untuk proses penggemukan ini jenis sapi apa yang paling cepat gemuk dan paling cepat harga jual paling tinggi biasanya? Kalau penggemukan lebih cepat simental limosin. Tapi kalau buat dipotong nggak terlalu masuk gitu buat dipotong mah. Harga atau presentasi? Harga pembelian lebih mahal. Oh iya. Nah, presentasi bagus si simental limosin. Cuman kegedean kalau buat dipanen itu bisa nyampe 600 up, 600 700. Kalau sapi pegon-pegon kayak gini kan maksimal 550, 600 maksimal. Masuk ke pasar. Masuk pasar Karakas 28 300 udah paling enak jual di pasar. Nah, itu. Kalau simental limosin ada yang nyampe 3,5 kintal Karakasnya. Nah, kalau untuk simental limosin biasanya bagusnya masuk ke mana? Bagusnya mah dijual kurban. Oh, nah itu. Punya ganteng. Itu salah satu tips buat para pemotong atau ketika ingin membeli jenis sapi, limosin cocoknya buat kurban. Terus Kalau dipotong simental limosin kakinya gede. itu juga salah satu tips dari Pak Haji. Mudah-mudahan bisa jadi representasi buat kalian. Kita coba berkeliling dulu. Ini masih banyak ini. Banyak. Ini belum biasanya kalau musim kurban bisa lebih banyak di sini. Lokasinya sangat bagus. Ini lokasi sangat bagus di pertengahan pertanian. Jadi si sapi cinta ASI ini dia mengelola makanannya sendiri, kotorannya sendiri dia kelola. Bagus. Si cinta ASI ini juga menyediakan sapi potong, sapi kurban. Jadi untuk kalian kalau ada yang membutuhkan sapi dengan bobot 500 ke atas bisa di sini. Dengan harga bisa dibicarakan. Intinya si cinta ASI ini mempunyai sapi dengan kualitas yang sangat bagus, dengan perawatan yang sangat bagus. Nah, di sini Pak Haji untuk yang kerja di kandang sapi ini berapa orang? Cukup berdua aja. Cukup, keren. Ini itu Kandang sapi segede ini yang kerja 2, tapi perawatan sama pakan terjamin kan? terjamin. Cukup 2 orang, kenapa? Karena si daun jagung dikirim, kosendat dikirim, dia tinggal ngasih aja. Karena kalau misalkan kebanyakan yang kerja, nggak mau ke hati lah bahasa Sunda nama gitu. Berarti kalau untuk proses pemisahan pakan mah di kandang yang di margasi. Nah, untuk nanti pemirsa yang pengen tahu gimana proses pemikiran pakannya, nanti kita di next di channel yang kedua kita akan kasih tahu bikin konsentrat gitu. Pengolahan pakan sapi konsentrat. Di sini bobot yang paling besar pernah nyampe berapa, Pak Ji? Gak gede sih, paling 650-an lah. Oh, 650.
Soalnya kan kalau gede, saya bingung juga ngejual di pasarnya kegedean. Oh iya iya. Iya. Apalagi sekarang kan lagi pandemik gini, Heeh. otomatis kan di pasar agak-agak sepi. Nah, gimana Pak Haji selama pandemik ini pengaruh terhadap pengembangan sapi ini gimana? Kalau pengemukan sih nggak ada masalah. Cuman yang ada masalah itu di bagian pemasaran. Pemasaran. Nah, yang pertama pemasaran kan di pasar agak-agak sepi. Ketika sapi kalau terlalu gede kan bakal sisa di jongkonya gitu. Nah, apabila ada penonton nih yang ingin atau minat nyari sapi di Cinta Asih, siap? Ada? Ada. Nah, kita bulan 1 ini mulai panen. Nah, Boleh siapa aja yang nonton ini yang mau berminat? sapi, kita bulan 1 saya mulai panen. Nah, berarti nanti pemirsa setelah bulan 1 pas panen kita coba liput lagi. Barangkali ada penonton yang berminat bisa hubungi langsung ke Pak Haji. Nanti saya kasih nomornya di kolom komentar. Tuh. Ini sih enak kaki-kaki di sini kan kecil-kecil. Ya, ya. Otomatis di pasar lebih enak tujuannya. Nah, berarti ukuran kaki sapi mempengaruhi juga harga jual Pak Haji? Apa gimana? Kaki sapi mempengaruhi di Jenis kualitas. Oh, nah itu tips juga. Jadi si kaki sapi tuh bisa memperlihatkan kualitas daging sapi tersebut. Nah, kalau si mental limosin, terutama si mental sih. Kalau si mental kan kakinya gede. Ya. Itu kalau kaki gede biasanya kalau buat dipotong nggak akan seimbang, paling buat kurban. Nah kalau buat dipotong mah tuh enaknya kaki-kaki kecil kayak gini ya. Oh, ini nih. Ini kaki-kaki kecil. Otomatis tulang ke dalamnya juga kecil. Oh, nah itu tips-tips buat yang mencari sapi nih. Tips dari Pak Haji tuh cari ukuran kaki yang kecil agar si tulang ke dalamnya juga kecil. Itu buat sapi potong. Nah, itu buat sapi potong. Lagi kalau misalkan buat sapi buat 1 ton lebih, Nah. itu kakinya harus kokoh, harus gede. Ya. Oke. Kalau pakan biasanya sehari bisa habis berapa kintal, Pak Ji? Pakan, ya hitung aja kalau konsentrat 1 ekornya 6 kilo lah sampai 8 kilo. 1 ekor, wah lumayan berarti. Ya, Tapi untung si konsentrat bikin sendiri ya, Pak Ji? ya soalnya gini kalau punya penggemukan agak gede gini, kalau masih ngandelin konsentrat orang lain, biasanya suka rubah-rubah formulanya. Nah, oke. Gitu. Ketika sapi udah enak-enak dengan formula itu, ketika bahan baku kurang, otomatis si sapi itu akan berhenti agak-agak ngelamun sedikit. No, iya. Beda sama pakan sendiri, dijamin kualitasnya. Gitu. Jadi otomatis tiap pakan sama lah ya, Ya, jumlah kan, proteinnya ya. Nah itu juga tips buat para yang mau mencoba penggemukan sapi, bisa ngobrol langsung dengan Pak Haji karena pengalamannya. Dan intinya udah lama lah bergerak dalam penggemukan sapi, sehingga beliau punya produksi pakan sendiri, pembuangan kotoran sendiri, pengolahan kotorannya. Nah, untuk kotoran sapi sendiri Pak Haji biasanya diolah atau ada yang beli atau dibuang? Kalau dibeli sih nggak boleh ya. Nah, Kalau itu. suka ada yang ngambil aja. Nah, suka ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Buat dibikin pupuk kan ini kan kebetulan tanah semua perkebunan. Nah, itu juga yang mendukung kandang sapi di sini tuh dia berada di tengah-tengah perkebunan, sehingga kotoran sapi di sini biasanya diambil oleh para petani buat dijadiin pupuk. Jadi Cinta Asih ini penggemukan sapi dan memperdayakan para petani gitu, saling membantu. Begitu. Wow, ini sapi bagus nih.
Biasanya Pak Haji suka ada sapi, lamun bahasa Sunda mah sapi kojo, apa disimpan di sini apa di mana Pak Haji? Karena di bagasi. Oh ada, Ini berarti mah khusus buat sapi potong aja. sapi potong di sini mah khusus penggemukan berarti ya. Sapi biasa aja tapi berkualitas istimewa. Nah itu Cinta Asih itu punya itu, dia punya kualitas sapi nomor 1, sehingga banyak pasar yang mencari barang di Cinta Asih. Nih, ciri-ciri sapi udah gemuk tuh pantatnya bersih-bersih, nggak ada kotorannya. Oh, nah ini juga kalau sapi udah gemuk, nggak ada kotoran nempel di paha, pantat sapi. Nah untuk harga jual biasanya Pak Haji per ekor harga jualnya berapa rata-rata? Biasanya saya ditimbang hidup sih. Oh jadi sapi ditimbang hidup, total timbangannya berapa dikali? Oh itu. Soalnya gini, kalau misalkan di jogrok, kasihan ke petani-petani atau pemula. Oh iya. Lebih aman ditimbang hidup sih. Biasanya kalau buat panen itu saya 48 lah per kilo. 48 per kilo. Gimana harga pasaran aja? $48 per kilo tapi 52% di tangan. Oh itu udah jamin lah ya. Loh keren. Jadi si Cinta Asih ini udah menjamin 52% di tangan. Ini sapi-sapinya terawat. Ini anak perkebunan. Ya ini tengah-tengah perkebunan sehingga ya aman sih, jauh dari jangkauan masyarakat, tidak mengganggu lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Haji. Paling segitu dulu dari saya. Siap. Nanti mungkin saya main ke kandang yang Makasih. Margasi, kita liput yang di sana. Jadi intinya si Cinta Asih ini mendahulukan kualitas. Ya, dan minta doanya mudah-mudahan lagi mau perkembangan kandang sapi. Di mana Pak Haji? Proses di Subang. Oh ya, oke. Nanti kalau ada ini kita juga liput yang di proses pengembangan di Subang. Jadi intinya subscribe guys channel YouTube Cinta Asih Bahrul Yamin ini, karena banyak ilmu dan pengetahuan di sini. Kita akan memberikan tips-tips gimana caranya penggemukan sapi, jual sapi yang bagus, pasar sapi yang bagus. Nanti kita akan terus liput. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.